Berkah air minum Bang Habib. Berkah air minum Bang Habib. Oke, kita lihat dulu videonya. Ini kan secara rasa enak, Iya. secara kesehatan bagus. Nah, kalau lo pengen ini bukan hanya di dunia tapi di akhirat, lo minum bekas gua. Wih, secara rasa ini enak, ini airnya bagus. Tapi kalau ingin enak dunia akhirat, nih minum bekas gue katanya. Emang boleh tah? Kalau bekas Habib ada keberkahannya, Oh. diminum oleh sebagian orang. Diminum guys. Ya ampun. Wow, diminum airnya ya. Nah, jangan-jangan dia belum juga gosok gigi lah Pak Ustadz. Udah. Kalau air liur Rasulullah iya berkah, tapi air liur selain Rasulullah tak berkah. Begitu. Para sahabat mereka berlomba-lomba mengambil sisa air wudhu Rasulullah. Bahkan ada yang meminumnya. Kalau sisa air wudhu Ustadz, bekas kumur-kumur Ustadz. Mana minum. Oh, saya mau. Masih banyak yang lain yang lebih steril. Begitu Ikhwanuddin. Karena beda tentunya Rasulullah dengan yang lain. Abu Bakar saja tidak diperlakukan seperti itu. Abu Bakar tidak diperlakukan seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali kita memperlakukan yang jauh derajatnya dibandingkan Abu Bakar. Apalagi kalau ada para murid-murid sekalian, ini saya habis minum, ini banyak berkahnya. Sisa air minum saya. Ngaku pula air banyak berkahnya. Dari mana dia tahu banyak berkahnya? Itu. 4 sahabat terbaik Rasulullah aja tidak diperlakukan seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi video lainnya nih. Fior senang sekali setelah meminum air bekas Habib Jafar. Oke. Enak. Gimana rasanya? Beneran? Ini review jujur. Habib, boleh pinjem? Iya. Kenapa? Yes, dapat lagi. Oh, dapat berkah gitu. Iya. Aku Kristen tapi alhamdulillah. Aku Kristen tapi alhamdulillah minum air bekas Habib dapat berkah katanya. Nih. Aku Kristen tapi alhamdulillah dapat berkah dari Kak Habib. Minum bekas Habib itu dapat berkah. Minum bekas Habib itu dapat berkah. Bahkan doktrin seperti ini juga nyampe ke orang Kristen, guys. Fior ini kalau nggak salah TikTokers ya, kalau nggak selebgram. Saya nggak terlalu tahu ya. Yang jelas perempuan ini non-muslim ya. Ternyata dia juga terkena doktrin seperti itu ya. Kita lihat lagi. Aku Kristen tapi alhamdulillah dapat berkah dari Kak Habib. Minum bekas Habib itu dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu doktrin orang Ba'alawi di Indonesia yang cukup manjur ya, cukup ampuh meracuni mukibin-mukibinnya, yaitu masalah berkah. Oknum-oknum Ba'alawi selalu saja menanamkan doktrin kepada mukibinnya bahwa di dalam tubuh mereka itu mengandung keberkahan yang luar biasa, sehingga bagian-bagian tubuh orang-orang Ba'alawi itu jadi rebutan. Bahkan jigongnya pun jadi rebutan, teman-teman. Ini adalah giginya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Jadi para mukibin itu biasanya dengan sukarela menerima sisa bekas makanan orang-orang Ba'alawi karena menganggap itu penuh berkah. Bahkan bukan hanya dengan sukarela tapi malah jadi rebutan ya. Bukan hanya sisa bekas makanan, teman-teman. Bekas tempat duduknya pun itu jadi rebutan. Tidak hanya bekas tempat duduknya ya, bahkan bekas telapak kakinya, kebayang gak tuh? Bekas telapak kakinya pun jadi rebutan, dianggap penuh berkah. Semua bagian tubuh Ba'alawi itu didoktrinkan kepada mukibinnya itu penuh berkah. Bahkan ini ada berita ya, ini nyata ada beritanya, ada videonya. Seorang oknum Ba'alawi itu menjual bekas makanan, bekas minuman dia. Karena dianggap itu penuh berkah. Dan mukibinnya ya mau-mau aja beli. Kalau saya pribadi dikasih gratis aja nggak mau, teman-teman. Apalagi disuruh beli dengan harga yang mahal. Tapi yang namanya mukibin ya sudah kena doktrin. Nah, itulah bahayanya doktrin fanatik buta, itu bisa mematikan akal sehat seseorang. Berapa? 150.
Bek makan lagi, Bek. Ada lagi dulu, lebih berat sama. Berapa? 500.000. Saya berani mengatakan bahwa kalau ada orang yang ngeklaim dirinya bisa jual barokah, wah itu penipu. Jelas, itu penipu. Jangan percaya teman-teman ya. Rasulullah yang tubuhnya penuh barokah aja nggak pernah menjual. Bagian-bagian tubuhnya yang dianggap berkah, baik itu bekas air wudhunya, bekas keringatnya, Rasulullah itu semua penuh berkah. Tapi Rasulullah nggak pernah menjual itu. Rasulullah mencari nafkah dengan cara berdagang, transaksi jual beli dengan cara jujur, bukan jualan berkah. Lah kok ada orang di tahun 2025 ini ngakunya cucu Nabi terus berani menjual keberkahan. Ini jelas namanya pembodohan, penjajahan, perbudakan dengan berkedok agama. Keresahan kami sebagai orang Indonesia kepada orang-orang Ba'alawi yang ada di Indonesia itu bukan hanya persoalan nasab, bukan hanya persoalan silsilah yang dianggap tidak nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selain dari itu, keresahan besar yang kita rasakan dengan adanya oknum-oknum Ba'alawi adalah doktrinnya yang ngaco, doktrinnya yang menyesatkan. Kita nggak ada kebencian dengan mereka. Kalau mereka baik di negara kita, mau ngaku cucu Nabi, mau ngaku cucu Fir'aun, imigran dari sana, imigran dari sini, dari Yaman, dari manapun itu, kalau baik di negara kita nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kan ini menyebarkan kebodohan, menyebarkan perbudakan di Indonesia. Sampai telapak kakinya dicium-cium sama anak-anak Indonesia, sampai kakinya juga dicium-cium sama anak-anak Indonesia. Astagfirullahaladzim, kenapa nggak ngelarang itu orang? Seharusnya bisa saja kan mereka mengatakan jangan lakukan itu berlebihan. Tapi nyatanya nggak, mereka menikmati. Seolah-olah mereka ini raja di Indonesia. Gayanya itu muak banget ya kita. Sombong amat, nganggap rendah orang Indonesia, mau jadi raja di negara kita. Sudah cukuplah nenek moyang kita dahulu dijajah oleh orang Belanda. Dahulu Belanda itu bisa menjajah Indonesia sampai sekian lama-lamanya ya, sampai bertahun-tahun lamanya. Salah satu sebabnya karena ya orang Belanda menyebarkan doktrin perbudakan di Indonesia. Orang-orang Belanda mengatakan kalian itu orang Indonesia orang bodoh, nggak usah sekolah, kalian kerja aja sama kami kasih makan, kami kasih minum, pokoknya kerja aja. Itu kan feodalisme, itu kan perbudakannya orang-orang Belanda dulu. Terus kita sekarang mau digituin lagi atas nama agama. Oh jangan, sampai ada kue bekas gigitan mereka dijual 500.000 laku. Apalagi itu namanya kalau bukan pembodohan, perbudakan ya kan. Mana ada ajaran Islam seperti itu, mana ada Rasulullah ngajarin begitu. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Semoga banyak yang sadar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.